terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA. Selamat sore, salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Pada Rakernas hari ini yang diselenggarakan insya Allah sampai hari Jumat akan datang, kita mengambil tema implementasi bagaimana tata kelola penanganan perkara lebih efektif dan terukur. Kenapa kita mengambil tema seperti itu? Karena kita menyadari bahwa semakin hari kasus pertanahan semakin meningkat. Hari ini dari tahun 2019 sampai tahun 2024 kita menerima pengaduan hampir 33.500 pengaduan, baik sengketa, konflik maupun perkara. Itulah kemudian menjadi tantangan kita, bagaimana kita ke depan bisa menyelesaikan kasus pertanahan secara tepat, tapi di sisi lain juga bisa mencegah timbulnya kasus pertanahan. Oleh karena itu, dalam kesempatan Rakernas pada hari ini, kita berkeinginan. Yang pertama adalah bagaimana negara hadir dalam memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena kita ketahui bahwa tugas negara dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 maupun di dalam Undang-Undang 5 1960 dan PP 2497 memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum. Tapi kelihatannya belum sepenuhnya bisa kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengawali sekali lagi dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua diberikan kesehatan dan kebersamaan dalam sebuah forum yang penting, rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan tahun 2024 di Jakarta hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya tentu ingin menyapa sejumlah tokoh sekaligus sahabat Kementerian ATR BPN yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Yang pertama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Nurul Gufron. Tepuk tangan untuk Bapak Gufron. Terima kasih berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak dan para komisioner KPK lainnya. Hadir pula sejumlah pejabat atau yang mewakili dari lembaga-lembaga yang memang punya keterkaitan langsung dengan kerja-kerja Kementerian ATR BPN, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih sudah menjadi narasumber, memberikan pencerahan sekaligus juga mendengarkan masukan dari ATR BPN. Sedangkan secara internal, saya ingin menyapa yang pertama Bapak Sekretaris Jenderal ATR BPN, Pak Suyus, terima kasih sudah hadir. Bapak Inspektur Jenderal, Pak Agus, lalu di sini tentunya ada Dirjen PSKP Bapak Ilyas Tejo Priyono, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ilyas. Sudah menyampaikan sambutan sekaligus juga melaporkan, dan tentunya setelah ini kita follow up dengan aksi nyata di lapangan. Hadir pula para dirjen yang lain. Di sini ada Bapak Asnaidi, ada Bapak Virgo, kemudian para staf ahli dan staf khusus menteri,
utamanya ada Pak Irjen Polisi Widodo, ada Pak Sigit Raditya, dan tidak lupa ada Ketua Satgas Anti Mafia Tanah, Bapak Brigjen Polisi Arif Rahman, dan para pejabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu sekalian para peserta Rakernis PSKP tahun 2024 ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga berjalan dengan baik dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Tadi Ketua Panitia mana tadi? Sudah menyampaikan juga secara utuh maksud dan tujuan, tema yang diangkat, siapa saja yang menjadi peserta, narasumbernya menceritakan apa saja, dan itu semua penting dan baik untuk kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendapatkan permohonan untuk hadir membuka secara langsung Rakernis ini, saya langsung mengatakan saya akan hadir. Dan tentunya untuk menyapa khususnya Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah jauh-jauh datang dari seluruh penjuru Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian, Rakernis mengangkat tema implementasi pencegahan dan penanganan kasus pertanahan secara terukur melalui perbaikan tata kelola kasus pertanahan. Panjang, ada beberapa variabel dalam satu kalimat itu. Memang semuanya penting. Bicara pencegahan, kita selalu berharap lebih baik mencegah daripada menindak. Preventif lebih baik daripada represif. Tapi kita juga tidak akan segan, tidak akan ragu untuk melakukan langkah-langkah penindakan yang tegas jika itu dibutuhkan. Tapi sekali lagi semangatnya adalah jika bisa kita cegah, maka itu jauh lebih baik. Saya senang karena melihat sekaligus menilai kinerja dari Direktorat Jenderal PSKP ini secara umum saya nilai baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Tapi tentu kehadiran kita jauh-jauh dari berbagai daerah tadi bukan hanya untuk menyenang-nyenangkan diri, tetapi semangat kita adalah apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita tingkatkan, dan apa yang bisa kita sempurnakan. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Karena kita ingin mencapai target-target yang lebih optimal. Dan tahun 2024 ini, dalam 3 bulan saya berada di Kementerian ATR BPN, bukan hanya saya membaca laporan, tapi juga saya mencoba untuk ikut menjadi bagian tak terpisahkan. Sejak pertama, itu kita melakukan rapat praoperasi, penetapan target-target operasi tahun ini. Dan ketika itu Pak Direktur melaporkan bahwa setelah rapat praops ditentukan sekian puluh, berapa totalnya terakhir? 82, karena ada penambahan dari rencana awal. 82 target operasi tahun ini yang kemudian tentu segera digarap. Dan beberapa sudah kita ungkap. Saya bahkan secara langsung juga hadir, misalnya di Jawa Timur mengungkap kasus kejahatan pertanahan Banyuwangi, Pamekasan misalnya. Bekerja sama dengan jajaran kejaksaan di tingkat provinsi termasuk juga Kapolda dan jajarannya. Lalu belum lama juga saya terbang ke Kendari ya untuk mengungkap kejahatan pertanahan yang akhirnya kita berhasil menyelamatkan
potensi kerugian masyarakat dan negara 360 miliar rupiah kurang lebih. Jadi artinya kalau kita telateni, cuman saya mohon maaf akhirnya terus mengejar, ya selalu ketemu. Kalau ketemu Pak Dirjen, Pak Widodo, Pak Arif Rahman, selalu yang saya ingat dan saya tanya, gimana TU-TU-nya? Mengapa? Karena kita ingin sekali lagi lebih progresif mencapai target-target tadi. Dan masih banyak lagi yang akan kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari semangat kita terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua stakeholders. Itu juga mengapa sejak awal saya sowan langsung kepada para pimpinan, termasuk Pak Jaksa Agung dan jajaran Jaksa Agung Muda, kemudian Kapolri beserta jajarannya di pusat maupun di daerah. Kemudian kita juga sekarang sedang membangun kerjasama melalui sebuah MOU dengan Mahkamah Agung misalnya, agar semakin memiliki kesamaan persepsi. Jangan kemudian pada saat menangani sengketa atau konflik pertanahan ada perbedaan dalam pembahasannya, analisanya, dan pengambilan keputusannya. Nah, kita berharap dibangun kesamaan pikiran dan pandangan ini berdasarkan memang fakta-fakta dan aturan-aturan yang berlaku di negeri kita. Inilah yang sedang kita garap, mudah-mudahan ke depan ketika masuk ke proses pengadilan tidak lagi ada perbedaan-perbedaan tadi, sehingga keputusannya itu decisive dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Kompetensi dibangun dan hubungan emosional juga ditingkatkan. Begitu pula dengan jajaran KPK, Pak Gufron, kami mohon waktu, mungkin beberapa saat ke depan saya juga ingin berkunjung secara khusus ke kantor KPK. Sekali lagi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi menunjukkan bahwa memang kerjasama dan kolaborasi semacam ini perlu dilakukan dengan berbagai lembaga terkait, dan ini bisa menjadi contoh bagi jajaran kami di tingkat yang bawah begitu, di kementerian maupun di jajaran Kanwil dan Kantah. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengarkan ada 3 kata yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Awalannya T semuanya, tegas, tuntas, terukur. Saya rasa itu yang harus kita lakukan. Benar, bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, tegas. Tegas itu bukan ngawur, bukan yang penting gebuk, tapi tanpa ada dasar. Saya suka ketika bukan hanya mengejar kecepatan, tapi juga benar-benar prudent, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita nggak ngejar setoran, kita ingin melakukan percepatan, tapi benar-benar harus diyakinkan segala sesuatunya sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Tegas, kemudian tuntas. Jangan juga ngegas di awal, kemudian di tengah-tengah jalan lemes gitu. Nah, ini yang harus kita jaga juga, spiritnya, konsistensinya, komitmen kita tidak boleh lemah di tengah jalan. Sejak awal kita mengatakan gebuk mafia tanah, sampai dengan selesai kita tuntaskan itu. Siap semuanya? Oke, ini yang menjadi komitmen kita. Dan terukur, tentunya semua harus bisa dijelaskan secara logis, tapi juga tentu mengacu pada aturan hukum yang berlaku di negara kita dan bisa dievaluasi setiap saat. Inilah yang menurut saya penting untuk kita jadikan sebagai prinsip dalam langkah-langkah preventif dan juga represif yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, kejahatan pertanahan, mafia-mafia tanah, ini juga terus menjadi momok masyarakat kita. Ketika saya diundang di Amerika Serikat 2 minggu yang lalu, bicara di forum Bank Dunia, World Bank Land Conference, salah satu poin yang saya angkat,
adalah masih terjadinya fenomena praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah atau land grabbers, menyerobot tanah milik orang lain dengan memalsukan dokumen, menduplikasi, dan mereka ini isinya adalah kumpulan dari aktor-aktor intelektual yang punya resources, yang punya network, yang cerdas, tetapi dengan kecerdasannya itu dia mengakali sistem. Dia bisa memanipulasi data dan ada di mana-mana. Di dalam tubuh kita sendiri, tentu di luar, dan ada di berbagai lembaga, termasuk di lembaga peradilan, termasuk di aparat penegak hukum, termasuk di jajaran birokrasi pemerintahan daerah, dan lain sebagainya. Artinya, memang ini harus diselesaikan bersama-sama. Tidak cukup kuat kita untuk berdiri sendiri. Itu mengapa kita harus membangun sinergi dan kolaborasi. Nah, yang kedua, kalau kemudian tidak tuntas, maka ini sebetulnya hanya akan meniadakan sesaat. Karena mereka akan terus mencari jalan untuk mengubah bentuk, bertransformasi, dan lain-lain, yang artinya penyakitnya masih ada. Nah, tuntaskan penyakit itu, potong segala network yang memungkinkan mereka untuk bisa survive, ya, karena mereka adalah pelaku kejahatan yang telah menghadirkan permasalahan, ketidakadilan, keresahan, dan tentunya kerugian secara finansial. Kalau itu tidak cukup menjadi alasan kita memberantas mafia tanah, saya tidak tahu apa lagi yang bisa membuat kita bergerak. Tapi saya senang, saya berterima kasih atas kerja keras Bapak Ibu sekalian, karena saya melihat ada progres yang real di lapangan. Tolong lanjutkan dan tingkatkan ini semuanya. Siap semuanya? Tidak pandang bulu, tidak melihat status sosialnya, profesinya. Tadi pagi mungkin ada yang mengikuti ya, kita menyerahkan sertifikat elektronik kepada saudari Nirina Zubir yang kebetulan adalah seorang artis, seorang public figure yang akhirnya mendapatkan sorotan luas media massa. Karena seorang public figure. Apa kabar masyarakat yang jauh dari sorot kamera? Tidak berdaya. Cuman punya tanah sepetak seada-adanya segitu. Warisan dari orang tuanya misalnya. Diserobot dan tidak punya kuasa dan daya apapun untuk mengembalikan hak yang seharusnya dimilikinya. Diancam. Hidupnya tidak tenang, dan bisa dibayangkan bahwa memang sumber kemiskinan salah satu yang utama adalah masyarakat tidak memiliki properti, tidak memiliki aset yang paling berharga saat ini, yaitu tanah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berusaha untuk meningkatkan secara masif, melakukan gerakan sertifikasi PTSL, dan sekarang juga alih platform menjadi serba digital, sehingga lebih mengurangi kemungkinan diduplikasikan, dipalsukan oleh mafia tanah, dan lebih terdata dengan baik secara nasional. Maka sekali lagi kita terus fokus untuk menangani yang sudah jelas-jelas menjadi korban mafia tanah. Jadi buat prioritas dengan tepat dan segera tuntaskan. Saya sudah juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan, Kementerian ATR BPN sekeras-kerasnya kita bekerja, juga ada keterbatasan. Keterbatasan dalam hal anggaran misalnya, keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia. Jumlahnya misalnya, karena banyak yang harus ditangani, tidak memungkinkan semua diselesaikan dengan segera, maka harus ada prioritasnya. Tapi tolong kita berusaha dulu semaksimal mungkin
terutama dalam penyiapan SDM kita. Siap Bapak Ibu sekalian? Gunakan sumber daya yang kita miliki. Kalau SDM yang kita miliki juga memiliki kualitas yang baik, memiliki integritas yang unggul, insya Allah tidak ada sengketa atau konflik yang tidak bisa kita tangani. Saya sering mengingatkan, kapasitas tanpa integritas itu berbahaya. Tetapi integritas tanpa kapasitas tidak akan membuat kita bisa maju ke depan. Tidak akan kemana-mana kita. Oleh karena itu, bangun kapasitas diri, bangun integritas masing-masing individu maupun organisasi, di pusat maupun di daerah, dan bersama-sama kita mengimplementasikan pencegahan dan penanganan kasus pertanahan secara terukur melalui berbagai perbaikan good governance tata kelola tanah kasus pertanahan yang ada di Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat menjalankan Rakernis, semoga bermanfaat dan saatnya kembali ke daerah masing-masing. Semoga selamat sampai di tujuan. Sampaikan salam saya untuk keluarga besar, termasuk keluarga besar ATR BPN yang ada di provinsi serta kabupaten kota masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Kasus Pertanahan tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum.